Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabada. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah jurnalisme dakwah Ilmu Hilma Nurlina Fitriani MPD. Perkenalkan, nama saya Bu Latif dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tugas UTS tentang yang pertama, media jurnalistik dalam Al-Quran. Yang kedua, 7 perintah bagi jurnalistik dalam Al-Quran. Yang ketiga, 4 larangan jurnalistik dalam Al-Quran. Yang pertama, media jurnalistik dalam Al-Quran. Yang kesatu, kolam, yang berarti pena. Keterangannya terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kolam ataupun pena. Yang kedua, midad, yang berarti tinta. Keterangannya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Yang artinya, katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Yang ketiga adalah kirtos, yang berarti kertas. Keterangannya terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtashin falamasuhu bi aidihim. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu suatu kitab dalam kertas, lalu mereka menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Yang keempat yaitu suhuf, yang berarti lembaran kertas. Keterangannya terdapat dalam surat An-Nazm ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Bagian yang kelima yaitu Ar-Raq, yang berarti lembaran tipis atau tulisan. Keterangannya terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Yang artinya, itu adalah kitab yang tertulis rapi, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Bagian yang keenam yaitu lauh, yang berarti batu tulis atau tablet. Keterangannya terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 21-22.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Bagian yang kedua yaitu 7 perintah bagi jurnalis dalam Al-Quran. Yang ke-1, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Keterangannya terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Yang kedua, menyiarkan berita atau informasi kepada publik. Keterangannya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum manal amni awil khawfi ada'u bih. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Yang ketiga, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Keterangannya terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Yang keempat, memeriksa kebenaran berita atau tabayun. Keterangannya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Yang kelima, menyusun berita yang mudah dipahami atau komunikatif. Keterangannya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang keenam, adil dalam pemberitaan. Keterangannya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Yang artinya, dan apabila kamu berkata atau bersaksi, maka berlakulah adil sekalipun terhadap kerabat. Yang ketujuh, selektif menerima informasi. Keterangannya dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti
yang paling baik di antaranya. Bagian ketiga, 4 larangan bagi jurnalis dalam Al-Quran. 1. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Keterangannya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin, yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengarkannya orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Keterangannya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulas zur, yang artinya, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Keterangannya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci atau menghina. Keterangannya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan manhum wala nisa'um man nasa'i asa an yakuna khairan manhun wala talmizu anfusakum wala tanabaru bi alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikianlah video yang saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.